Kapan khilafah mulai mengadopsi hukum publik Eropa? Menurut para ulama, khilafah memiliki fungsi untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Namun, semenjak masa Sultan Abdul Majid I yang memberlakukan sistem tanzimat atau reformasi, khilafah telah dikebiri kekuasaannya dalam kepengaturan urusan duniawi. Di era tanzimat ini, khilafah Utsmaniyah mulai memberlakukan banyak undang-undang yang terinspirasi dari Barat. Hal ini merupakan respon Utsmaniyah yang mengira bahwa dengan meniru Barat, termasuk hukum publiknya, mampu membuatnya bangkit seperti Barat. Dalam hal politik luar negerinya, Sultan Abdul Majid I mengajukan agar khilafah Utsmaniyah menjadi bagian dari keluarga negara Eropa. Usulan ini ditolak oleh negara-negara Eropa. Melalui lobi-lobi yang berlangsung selama beberapa tahun, akhirnya khilafah Utsmaniyah diterima sebagai bagian dari Eropa dalam Kongres Paris yang berlangsung selama Februari sampai April 1856. Count Walewski, Menteri Luar Negeri Prancis sekaligus Presiden pada Kongres tersebut menyatakan, Yang Mulia Kaisar Prancis, Yang Mulia Kaisar Austria, Yang Mulia Ratu Inggris Raya dan Irlandia, Yang Mulia Raja Prusia, Yang Mulia Kaisar semua orang Rusia, dan Yang Mulia Raja Sardinia, menyatakan Sublime Porte, yaitu Utsmaniyah, mengaku ikut serta dalam konser Eropa, yaitu perimbangan kekuasaan antara negara-negara Eropa. Yang Mulia harus masing-masing pihaknya menghormati kemerdekaan dan integritas teritorial Kekaisaran Utsmaniyah, menjamin kesamaan pengamatan ketat dari keterlibatan ini, dan akibatnya akan mempertimbangkan setiap tindakan atau peristiwa yang dilanggar sebagai masalah umum. Konvensi atau perjanjian yang disimpulkan di antara mereka dan Sublime Porte sekarang akan menjadi bagian dari hukum publik Eropa. Penerimaan Eropa atas khilafah Utsmaniyah sebagai bagian dari mereka mempunyai syarat yang berat, yaitu khilafah Utsmaniyah harus meninggalkan Islam sebagai dasar hubungan internasionalnya dan sebagai gantinya harus menganut sejumlah hukum publik Eropa. Henry Wotton pada tahun 1846 dalam bukunya turut menegaskan apa yang dimaksud sebagai hukum publik Eropa tersebut, yaitu hubungan yang lebih baru antara negara-negara Kristen di Eropa dengan negara-negara Mohamedan dan pagan di Asia dan Afrika, menunjukkan suatu pernyataan pada pihak yang terakhir untuk meninggalkan penggunaan internasional khusus mereka, yaitu doktrin politik luar negeri Islam, dakwah dan jihad, dan mengadopsi pandangan-pandangan Kristen. Hak-hak hukum telah diakui oleh dan secara timbal balik diperluas ke Turki, Persia, Mesir, dan negara-negara barbar Afrika Utara. Maka, semenjak khilafah Utsmaniyah mengadopsi hukum publik Eropa yang merupakan cikal bakal dari hukum internasional di masa modern ini, Istanbul tidak bisa lagi aktif dalam politik luar negeri, terutama dalam aspek ekspansi dan perlindungan militer terhadap dinasti muslim lain yang menyatakan tunduk kepada Istanbul atau vassal states. Kini, kekuasaan Utsmaniyah bagai auman macan ompong, hingga akhirnya publik Eropa meledek Utsmaniyah sebagai orang Eropa yang sakit atau the sick man of Europe. Sebagai perbandingan, ambillah contoh sikap khilafah Utsmaniyah terhadap Kesultanan Aceh pada abad ke-16 dan abad ke-19. Sebagaimana yang dicatat dalam sebuah Ferman di Muhimme Defterleri, yaitu publikasi berkala yang memuat informasi dari segala bentuk kebijakan dan pengumuman negara di era khilafah Utsmaniyah. Ini semacam Stadsblad di era kolonial Belanda dan lembaran negara Republik Indonesia di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika Sultan Aceh di tahun 1566, Alauddin Riayat Shah meminta pertolongan kepada Istanbul untuk melawan kafir Portugal yang menyerang orang-orang Islam. Sultan Selim II yang baru naik tahta mulai bangkit rasa kasih sayang yang melimpah terhadap kondisi penduduk umat Islam di wilayah itu dan mengirimkan 15 kapal gali dan 2 kapal galeon ke Aceh. Kapal Utsmaniyah pada akhirnya tiba di Aceh dan menyalurkan logistik persenjataan dan ahli-ahli militer kepada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Ini menunjukkan kepedulian Sultan Selim II yang tinggi terhadap urusan Aceh. Bahkan Sultan Selim II mengakui Aceh sebagai salah satu provinsi khilafah. Itu situasi di abad ke-16, beda lagi di abad ke-19, terutama setelah Utsmaniyah mengadopsi sebagian hukum publik Eropa atau hukum internasional pasca deklarasi Tanzimat dalam hubungan luar negerinya. Dalam bayang-bayang kolonialisme Belanda yang mengancam kedaulatan Kesultanan Aceh, beberapa kali Sultan Aceh mengirim utusan ke Istanbul untuk meminta dukungan militer sewaktu masa Sultan Abdul Majid I dan Sultan Abdul Aziz. Aceh masih menganggap dirinya sebagai vassal khilafah Utsmaniyah, sebagaimana yang terjadi di abad ke-16.
Namun, ketika permintaan bantuan itu sampai ke kantor Sadri Azam dan Kementerian Urusan Luar Negeri Khilafah, mereka menganggap urusan ini tidak memberi keuntungan bagi Utsmaniyah karena jarak yang begitu jauh menuju Aceh hanya membuang-buang tenaga. Selain itu, Istanbul juga khawatir jika permintaan Aceh ini diterima, maka akan mengganggu hubungan baik antara Utsmaniyah dengan Kerajaan Belanda dalam kerangka hukum internasional. Maka, apa yang disebut sebagai hukum internasional atau undang-undang internasional sejatinya tidak boleh ada dan tidak boleh dibuat. Sejarah membuktikan bahwa ialah biang kerok yang menjadikan kaum muslim tidak bisa melaksanakan jihad untuk mengekspansi wilayah kekuasaan khilafah dan mengintervensi secara militer untuk membela saudara-saudaranya yang tertindas di regional-regional tertentu. Sebuah situasi memprihatinkan yang masih berlanjut bahkan hingga hari ini. Di masa kontemporer, penindasan negara-negara adidaya dimanifestasikan oleh kehadiran keluarga internasional dan hukum internasional, yaitu United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Kaum muslim di Palestina, Rohingya, Xinjiang, dan daerah-daerah lain mengalami penderitaan akibat penjajahan kaum kafir. Sementara itu, kaum muslimin hanya bisa menyaksikan hal tersebut bagai sinetron yang berulang-ulang tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka paham bahwa mereka wajib untuk membela saudaranya dengan jihad mengangkat senjata. Namun, itu semua terhalang atas dasar hukum internasional yang tidak memperkenankan intervensi kaum muslimin kecuali melalui meja runding PBB. Wallahu a'lam.